Hai, salam, selamat datang di Arsip Jiwa. Bareng aku lagi, Hana Kalindra. Kita tarik nafas dulu. Kali ini kita akan bahas tentang anak kecil, ya. Tapi ini bukan anak kita, bukan anak teman kita atau anaknya kakak kita. Tapi ini tentang anak kecil yang ada dalam diri kita, yang kadang kita nggak sadar kalau dia itu sebenarnya masih menunggu. Konteks di sini bukan yang abstrak gitu ya, tapi ini sebenarnya nyata ya secara psikologis. Ada bagian dari psyche kita yang terbentuk di masa kecil, yang dia menyimpan banyak pengalaman ditolak misalnya, diabaikan ya, disalahpahami, nggak didengar, dan sampai hari ini ternyata itu masih aktif mempengaruhi cara kita merespon dunia, cara kita mencintai, cara kita bertahan, bahkan cara kita menyakiti diri sendiri tanpa kita sadari. Well, dan ini adalah episode tentang menjadi orang tua bagi dirimu sendiri. Apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan inner child ya? Mungkin kalau pertama dengar istilah inner child ya, ada yang responnya kayak, apa sih itu kayaknya konsep spiritual abstrak gitu deh ya. Kan nggak mungkin ada anak kecil beneran dalam diri kita gitu kan. Atau misalnya ada yang, oh iya pernah denger kok itu. Ya pernah denger aja, tapi belum sempat pernah memahami atau bahkan belum sempat pernah mengeksplorasi gitu ya. Benarkah ada anak kecil yang masih menunggu itu gitu? Dan kemudian ya udah dia melanjutkan hidup gitu tanpa pernah benar-benar menyadarinya gitu. Jadi sebelum kita masuk, lebih dalam ya, aku tuh pengen menempatkan konsep ini tuh, di atas fondasi yang konkret gitu. Jadi bukan cuma bahasa spiritual ya, tapi ini sebenarnya ada penjelasan psikologisnya. Kalau di psikologi perkembangan itu ada pemahaman yang emang udah mapan gitu tentang pengalaman-pengalaman di tahun awal kehidupan, terutama sebelum usia 7 tahun atau 8 tahun, itu ketika otak masih dalam mode pembelajaran yang intens, itu akan meninggalkan jejak yang jauh lebih dalam dari yang kita sadari. Jadi pengalaman emosional yang tidak terproses di masa kecil itu nggak cuma tersimpan sebagai kenangan, tapi juga tersimpan dalam tubuh gitu, dalam sistem saraf, dalam gimana cara kita merespon situasi-situasi tertentu gitu secara otomatis, bahkan, belasan tahun, puluhan tahun kemudian waktu kita dewasa. Mungkin kita nggak sadar ya bahwa sebenarnya ada, momen di mana waktu itu terhenti, ketika kita masih usia misalnya TK ya atau, mungkin SD gitu, usia 6 atau 7 tahun misal. Waktu yang terhenti ini adalah ketika ada kejadian yang mungkin itu, tidak bisa dilupakan ya. Entah itu jadi momen traumatis, entah itu jadi apa ya, luka yang akan terus diingat gitu. Dan itu kemudian mempengaruhi cara kita bersikap dan berperilaku di waktu kita dewasa. Misalnya gini, ada bagian dari dirimu yang ngerasa nggak aman banget nih, atau terancam banget, atau was-was banget kalau pacarmu tuh balesnya agak lama, atau temenmu tuh, mungkin online tapi nggak bales-bales chat ya. Di situ langsung ada overthinking, langsung ngerasa terancam ya, atau mungkin malah terluka gitu. Nah itu sebenarnya, kamu bukan cuma bereaksi terhadap, momen itu ya, tapi kamu bereaksi terhadap sesuatu yang sebenarnya jauh lebih lama. Misalnya ternyata ada anak kecil yang dulu pernah nunggu orang tuanya tapi nggak pernah datang. Atau misalnya ada anak kecil yang, pernah membutuhkan sesuatu yang nggak didapat, misalnya perhatian atau apresiasi gitu. Pengalaman ini nyata dan berulang gitu ya, sampai dia menganggap bahwa dia nggak cukup penting untuk diperhatikan. Nah, dalam, psikologi Jungian ya, ini terhubung dengan konsep yang namanya kompleks. Gumpalan emosi dan memori yang terbentuk di sekitar pengalaman-pengalaman awal, awal kita hidup, dan ini terus aktif mempengaruhi kita dari bawah level kesadaran. Hampir semua orang punya kompleks ya, tapi kompleks yang nggak pernah disadari dan nggak pernah diproses, nah itu yang paling banyak akan mengendalikan hidup kita. Jadi ketika aku, bicara tentang inner child ini, aku nggak bicara tentang sesuatu yang ini cuma spiritual deh, konsep spiritual atau abstrak gitu. Tapi ini tentang bagian dari sistem psikologis yang sangat nyata gitu, yang masih beroperasi dari pengalaman masa lalu dan perlu untuk diajak bicara, bukan ditekan ya, bukan diabaikan.
Ini kan banyak yang orang nggak sadar ya, mungkin kalau di konten-konten yang bahas tentang inner child itu jarang yang bahas tentang gimana pinternya kita itu menghindari anak kecil ini, gitu. Jadi pengabaian inner child ini itu bukan kelihatan kayak, orang yang sengaja mengabaikan gitu, tapi ini terwujud dalam produktivitas atau selalu kuat ya, mode survival. Kadang juga ini terwujud kayak kedewasaan. Atau kebijaksanaan gitu. Jadi, misalnya orang yang selalu sibuk atau selalu menyibukkan diri, gitu. Dia jarang punya waktu buat, duduk dengan perasaannya sendiri gitu ya, dan semua orang tahu nih kalau dia tuh rajin ya, tanggung jawab. Padahal sebenarnya bisa jadi kesibukan itu cara paling efektif biar dia tuh nggak mendengar suara dari dalam dirinya sendiri gitu, karena itu sesuatu yang nggak pengen dia dengar. Atau misalnya, orang yang perfeksionis ya. Jadi keinginan untuk terus pengen jadi yang lebih baik ya, lebih produktif. Nah, padahal sebenarnya anak kecil itu nggak butuh pencapaian loh. Ya, anak kecil dalam diri kita itu butuh ditemani dulu dan ini adalah paradoks yang mungkin, menyentuh dari seluruh proses ini. Bahwa semakin keras kita berusaha untuk sembuh, maka semakin kita itu mengirimkan pesan sama bocah kecil itu bahwa keadaan sekarang itu masih nggak cukup baik untuk diterima. Bahwa dia perlu berubah dulu nih supaya layak dicintai. Dan itu adalah pesan yang persis sama yang kamu dulu terima nih misalnya waktu kamu kecil. Jadi kayak secara nggak langsung kamu belajar bahwa cinta itu masih bersyarat. Nah, selanjutnya aku mau sedikit cerita dari pengalamanku sendiri ya. Jadi sebenarnya aku ini berangkat dari trauma abandonment karena aku rasa mungkin pengalaman-pengalamanku waktu kecil itu sangat sedikit gitu ya, yang indah, yang bagus tuh dikit banget dan aku tumbuh dengan krisis rasa aman ya, mungkin karena sosok bapak itu nggak terlalu hadir gitu secara emosi. Jadi aku selalu mencarinya di orang lain. Dan aku nggak sadar ternyata ini benar-benar kebawa sampai dewasa. Jadi waktu itu ada momen di mana aku mulai notice nih, kayaknya, perilakuku ini nggak wajar deh gitu. Waktu itu yang jadi pemicunya adalah pasanganku saat itu kayak negur salah satu sikapku, perilakuku gitu. Sebenarnya teguran itu bukan yang teguran keras atau sampai berantem tuh enggak. Sebenarnya itu kalimat yang sepele banget, tapi itu bikin aku kayak, "Oh iya ya." Jadi momen trigger-nya adalah gini, waktu itu pasanganku tuh kayak negur aku, katanya aku tuh terlalu rewel untuk minta dipeluk. Padahal usiaku tuh udah usia dewasa gitu, tapi rewelnya tuh kayak rewel banget gitu dan aku juga ngerasa sih, ini tuh toxic deh, kayaknya ini aku mulai toxic. Teman-temanku nggak ada yang kayak gini gitu, teman-temanku kayaknya pacaran ya biasa aja sih, kayaknya nggak yang rewel banget untuk minta peluk dan kenapa sih sebenarnya gitu? Kenapa sih aku nggak kayak orang lain gitu yang tumbuh dengan ya matang, stabil gitu. Dari kecil itu cinta udah gratis gitu ya. Kenapa aku harus kayak gini, harus kayak nyari banget di orang lain gitu. Dan kebetulan pasanganku waktu itu sosok yang bener-bener nge-trigger luka itu. Jadi karena aku kurang kasih sayang bapak gitu ya waktu itu, terus ada sosok yang bener-bener menurut aku, dia nih menjawab dari kebutuhanku itu. Nah disitulah trigger-ku muncul semua ya. Tapi di waktu yang bersamaan aku bener-bener kewalahan dengan bocah kecil yang ada di dalam diriku yang, dia jadi hidup nih, jadi rewel, jadi minta apa yang dulu dia nggak pernah dapat. Kemudian ketika aku sadar dan aku memutuskan untuk berbicara gitu, ngajak ngobrol bocah itu ya. Aku inget banget waktu itu aku duduk di sudut kamar gitu, kayak posisi butterfly hug gitu. Jadi aku kayak memeluk diriku sendiri dan di situ aku mulai, ngobrol gitu, aku mulai ajak ngobrol, "Kenapa sih kamu kayak gitu ya? Sekarang tuh udah nggak apa-apa loh," gitu. "Aku juga capek loh kalau kamu kayak gitu terus," gitu. Jadi aku kayak ngajak ngobrol anak kecil yang rewel, maunya harus diturutin, dan itu merepotkan aku di usia dewasa ini. Otomatis kan anak ini ketika diajak ngobrol gitu ya, dia mesti marah dong, ngamuk. Kayak misalnya anak kecil yang lagi pengen sesuatu gitu, terus kayak kita kasih pengertian supaya tahanlah, kayak gitu. Itu kan pasti rewel kan. Nah, aku tuh ngerasain, intensitas emosional yang luar biasa di dalam tubuhku karena rasanya kayak ada 2 emosi dalam satu tubuh gitu. Jadi emosi bocah ini yang bener-bener rewel, yang nggak mau dikasih tahu, yang kayak, ditenangkan gitu, tapi dia mungkin masih defensif ya.
dan juga satu lagi itu emosi aku yang, dewasa ini, gitu. Jadi, bener-bener intens banget. Jadi aku coba untuk ngasih pengertian, aku coba untuk menenangkan, ya. Karena aku tahu sebenarnya anak kecil ini itu cuma pengen melindungi aku, di aku yang dewasa ini, gitu. Dia anggap kalau misalnya nggak ada kasih sayang atau nggak ada perhatian itu benar-benar ancaman. Nah itu yang menggerakkan aku untuk harus selalu nyari nih, harus selalu dapat perhatian, harus selalu dapat pelukan. Nah itu yang tadi aku maksud sebagai waktu itu terhenti gitu, karena mungkin waktuku terhenti di masa-masa aku kecil gitu, masih TK, masih awal SD kayak gitu. Nah, jadi sebenarnya yang paling dibutuhkan ya untuk kita itu ngobrol dengan anak kecil itu adalah kehadiran diri yang dewasa. Jadi kehadiran kita yang nggak menghakimi, bukan maksa dia diam gitu, tapi, kita sebagai orang dewasa yang mau duduk gitu, bentar aja untuk bener-bener hadir, nemenin dia gitu. Jadi kayak ngomong gitu ke bocah itu bahwa, "Aku tahu kok kamu tuh takut ya, aku tahu kamu, terancam banget gitu. Aku tahu kok kamu tuh takut ya, kamu takut banget sendiri, kamu nggak mau diabaikan, kamu benci rasanya kalau orang itu hilang gitu tanpa penjelasan atau kurang perhatian. Dan itu emang menyakitkan ya, tapi kan kamu udah aman sama aku gitu, aku nggak akan ninggalin kamu." Nah, ini tuh bukan kita ngasih janji aja ya, bukan cuma ngasih janji kosong atau janji imajinasi gitu, bukan. Tapi kalau di psikologi modern ya, proses ini tuh sering dikenal sebagai reparenting. Jadi kayak pengasuhan ulang yang dilakukan oleh bagian dewasa dari diri kita itu ke bagian diri kita yang lebih muda. Dan ada bukti neurobiologisnya yang cukup kuat bahwa ketika kita melakukan ini gitu dengan konsisten, maka sistem saraf kita secara perlahan itu belajar memindahkan memori lama dari mode survival gitu ya, ke mode pemahaman gitu dari, "Oh ada bahaya nih," gitu, menuju ke, "Ah bahayanya udah lewat itu mah," gitu. Jadi yang paling mengubah dalam proses ini bukan kalimatnya ya, tapi adalah konsistensi kehadiran kita. Sama juga kayak kita waktu masih kecil kan, kita tuh sebenarnya cuma butuh kehadiran ya, kehadiran emosi, kehadiran fisik dari orang tua kita, dari orang-orang terdekat kita. Kita butuh tahu bahwa mereka itu tetap ada meskipun situasinya sulit. Dan ini juga bagian yang penting ya, bahwa jangan memaksa inner child untuk, lebih cepat sembuh, gitu. Misalnya kamu ngerasa ter apa ya, terbebani atau direpotkan oleh anak kecil itu, terus kamu kayak marah dan maksa untuk, "Udah jangan rewel, jangan bikin repot, ini udah aman, udah nggak kenapa-napa, jadi nggak usahlah ngerasa dikit-dikit itu takut atau terancam." Karena sama aja itu kayak, bentuk pengabaian gitu. Dia cuma pengen tahu bahwa dia itu aman. Nah, kalau kita itu, buru-buru ya, masuk dalam proses ini gitu, maka dia akan, selalu ngerasa belum aman terus, gitu. Dan kemudian jangan menghakimi diri sendiri atas apa yang udah muncul. Kayak yang aku ceritakan tadi, aku sempat berpikir bahwa, "Kok aku masih gini ya?" Gitu, "Teman-temanku udah pada stabil dan matang," gitu. "Harusnya aku juga udah sembuh dari dulu," gitu. Tapi, aku harus terkendala hal-hal yang ini tuh nggak penting banget kelihatannya, gitu. Jadi setiap kalimat menghakimi diri sendiri itu kayak cermin dari cara inner child itu pernah diperlakukan dulu. Nah, kalau kita mengulanginya terus sama diri kita sendiri itu, malah justru mengkonfirmasi keyakinan gitu yang paling dalam dan menyakitkan gitu. Kemudian juga jangan kita berharap habis ini nggak ada trigger lagi. Ini, kesalahpahaman nih yang umum ya, tentang apa artinya sembuh. Banyak orang mengukur healing itu kan dari seberapa jarang orang itu ke-trigger lagi ya kan. Dan kalau misalnya masih ada trigger, nah kita malah jadi menyimpulkan, langsung menyimpulkan, "Oh berarti ini belum beres ini," gitu kan ya. Nah semakin kita itu menghindari dari trigger ya, semakin lama itu malah justru ada terus lukanya. Karena gini, biasanya kita memang akan terus menghadapi trigger sampai kita itu benar-benar lulus dari hal itu. Misalnya ada trigger yang sama lagi nih, tapi kita kan udah tahu nih cara menyikapinya, cara, setting boundaries-nya gitu kan. Nah, tinggal kita itu gimana menyikapi trigger baru itu. Apakah kita masih bersikap sama gitu atau kita udah, "Oh, aku udah tahu nih cara handle-nya." Jadi, apa sih sebenarnya yang benar-benar bisa kamu lakukan ya? Ini mungkin bukan kayak panduan protokol healing gitu ya, tapi aku
mau menawarkan hal yang lebih sederhana dulu gitu. Jadi kapan pun kamu merasa sesuatu itu berat gitu atau cemas ya, marah, sedih, ada ketidaknyamanan yang nggak punya nama yang jelas gitu ya. Coba kamu lakukan satu hal gitu sebelum langsung atasi dan menekan. Berhenti dulu ya, 2 menit, 3 menit. Terus coba letakkan satu tangan di dada dan kemudian rasakan sentuhan itu. Kemudian kamu tanyakan dalam hati atau dengan suara pelan ya, bagian mana dalam diriku yang sedang takut saat ini? Apa sih yang dia butuhkan untuk didengar gitu. Kemudian biarin aja jawaban datang dalam bentuk apapun gitu, nggak harus kata-kata ya. Kadang ada muncul dalam bentuk sensasi atau mungkin gambar atau mungkin ada sinkronisitas-sinkronisitas yang lain. Jadi cukup perhatikan, jangan langsung dirasionalisasi, jangan dilogikakan dulu. Kemudian kalau jawaban itu muncul ya, ucapkan gitu dengan nada yang paling lembut yang kamu bisa. Jadi itu kayak nada yang pengen kamu dengar dari seseorang yang sangat kamu percaya untuk menenangkan kamu. Misalnya nih, "Iya aku dengar kamu kok," gitu. "Kamu nggak salah, aman aja lah, aku ada di sini." Itu aja gitu. Jadi nggak perlu panjang-panjang, nggak perlu, rumit gitu. Yang penting hadir dulu dan, ada niat untuk benar-benar hadir. Nah mungkin dalam proses inner child healing ini bukan satu step yang kemudian habis itu sembuh ya. Tapi jujur kalau dari pengalamanku, momen di mana aku ngajak ngobrol dengan anak kecil itu, setelah itu sebenarnya aku ngerasa masih ada trigger-trigger lagi. Tapi aku ngerasa aku udah nggak serewel sebelumnya gitu. Jadi kayak dia mulai cemas lagi nih bocah ini gitu. Tapi kayak aku mencoba untuk hadir lagi, ya aku menenangkan lagi kayak gitu. Dan lama-lama itu akan berubah sendiri. Jadi dia akan ngerasa aman. Nah, ketika dia benar-benar ngerasa aman, itu dia nggak dalam keadaan tertekan untuk mau nggak mau harus ngerasa aman, enggak, tapi memang dia udah ngerasa aman. Jadi dia nggak ada lagi menggerakkan atau mengendalikan diri kita di masa dewasa ini. Jadi yang bisa aku ambil pelajaran ya tentang inner child healing ini adalah anak itu sebenarnya nggak butuh kamu untuk jadi sempurna. Dia nggak butuh kamu untuk punya semua jawabannya langsung. Dia cuma butuh bahwa kali ini kamu nggak akan pergi. Karena luka terdalam dari sebagian besar inner child itu kan bukan dari rasa sakitnya sendiri ya, tapi dari rasa bahwa dia itu harus menanggung semua sakit itu sendirian. Tanpa ada yang bilang bahwa, "Oh, aku tahu kok ini berat," gitu, "aku ada di sini nemenin kamu," gitu. Nah, yang bisa ngasih penenang itu satu-satunya ya kamu gitu saat ini. Misalnya kamu pergi terapis itu ya cuma ngasih peta, ngasih jalan aja, nggak akan bisa hadir untuk anak kecil itu. Sebenarnya healing yang sesungguhnya itu nggak perlu dimulai dari momen besar ya, tapi dari keputusan kecil untuk berhenti melarikan diri. Ya, berhenti berpura-pura dan tentunya kamu mulai pulang. Kita udah sampai di penghujung episode, itu tadi tentang inner child healing dan ingat bahwa anak kecil itu tidak butuh kamu sempurna ya, dia cuma butuh kamu benar-benar hadir. Terima kasih udah mendengarkan Arsip Jiwa, aku Hana Kalindra, sampai jumpa di frekuensi selanjutnya, bye-bye.